cara masukin ininya, ada cara cepatnya ya. Karena susahnya ini masukinnya kan dari luar bisa ya. Oke, jadi pertama misalkan setelah wawancara, yaudah saya mau pasang AKDR aja atau AJD. Baik Bu, kita persiapan alat, pasien dan dokternya. Untuk pasien diminta untuk berkemih ya, kemudian dibuka bagian celana bagian bawahnya, kemudian posisi ditotomi atau seperti mau melahirkan. Kita minta langsung jalaka, dan kemudian persiapan alat. Persiapan alatnya apa? Nah, kita bayangin si prosedurnya ya. Nanti kita akan bersihin dulu bagian luarnya, berarti butuh kasar, pakai NaCl aja, gak usah fidoniodin ya, nanti lengket. Oke, siapin NaCl-nya, terus pinsetnya udah ada, udah dibersihin, kita mau siap-siap masukin ya, berarti siapin spekulumnya dan ada gelnya, jadi gelnya harus di sini ya. Mau masukin gelnya di konsteril. Oke, udah masukin gel, nanti dibuka, cek, terus kita akan jepit pakai kulum. Udah siap, kemudian forcepnya udah siap juga, udah dijepit kulum ya. Kita masukin sondenya, juga berapa senti, nanti kita akan masukin si IOD-nya. Oh, berarti siapin dulu IOD-nya ya. Udah siap IOD-nya, nanti kita gunting. Oh, butuh gunting, gunting udah siap misalkan ya, gimana sih ya. Udah siap ya, gunting udah digunting, udah dilepas, terus kita jepit pakai kasar. Udah gitu bersihin lagi NaCl. Oke, udah alatnya udah siap semua. Sekarang nyiapin untuk si ininya nih, AKDR-nya ya. Jadi kita buka sebagian aja ya, misalnya segini. Inserternya ini boleh nggak apa-apa, yang bagian ujungnya ya. Terus kita masukin ke dalam. Nah, terus ini caranya adalah ikat agak keluar ini. Nah, teman-teman jepit si bagian si yang T-nya ya, T-nya jepit. Nah, terus caranya adalah ini dinaikin ke atas. Nah, dimasuk. Jadi dinaikin ke atas tuh si ininya, angkat gini. Nah, angkat gini. Nah, kalau udah gini jadi gampang masuknya tuh. Gitu. Jadi jangan lurus, kalau lurus susah. Ya, kita coba lagi ya. Misalkan dia gini, set. Jadi jepit. Nah, ini angkat ke atas. Ya, terus kita masukin ke dalam. Ya, kalau udah masuk, udah biarin. Oke. Sekarang kita pakai handscoon steril. Set. Kemudian kita bersihkan vulvanya ya. Set, buang ya. Setelah itu kita siapin si spekulumnya, ambil gelnya. Bu, kita akan masuk ya spekulumnya, tarik ke bawah, cet. Ini kalian udah bisa ya. Masukin, set, putar ke bawah, kemudian tangan kiri lepas, buka dengan cet, kemudian putar. Kalau misalnya udah, set, ya, kita akan jepit si bagian porsionya di arah jam berapa? 10 sampai 12. Ya, di jam 11 ya, karena di situ lebih avaskular ya. Oke, Bu, hitungan ketiga nanti kalau saya suruh batuk, Ibu batuk ya, mendaham. Oke. 1, 2, 3 batuk, Bu. Jadi pas batuk kita jepit. Jadi dia kan nggak akan kerasa kesakitan ya. Nah, udah kayak gitu kan dia berdarah tuh ya. Nah, si sondenya kan ada dua cara. Ini kan mau pakai darahnya boleh, atau kalian pakai povidoniodin. Nah, kalau mau pakai povidoniodin berarti tadi yaudah povidoniodin aja ya. Kalian giniin ya ke povidoniodinnya. Nanti tuh kita kan masuk ke dalam ya. Oh, apa coba ayo di bimanual dulu. Periksa dalam sebelumnya ya, periksa dalam dulu. Kontraindikasi dari IUD. Nah, itu tambahan ya, tambahin nanti. Kita lakuin dulu deh. Jadi sebelum IUD, pasang IUD, kita cek apakah dia ada kontraindikasi PID dulu. Jadi kita periksa dalam, cek, kemudian kita cek bimanual. Nah,
Nanti pertama goyang porsio ada enggak, harusnya dia negatif ya. Kemudian kita tekan ke sebelah kiri atas atau kanan atas, apakah terdapat yang tekan atau enggak. Kalau misalnya ada, dan baru kita siap-siap kerja. Itu mau nanya yang untuk menentukan yang antefleksi. Ya, antefleksi sama retrofleksi. Berarti palpasi di bagian atas. Ya, di manual ini apakah antefleksi atau retrofleksi dok? Ya, jadi nanti itu untuk nentuin sondenya dia ke arah atas atau ke arah bawah. Gitu ya. Oke, nah kita pakai video ini. Ya. Oke, terus kita masukin. Misalkan dia arahnya ke bawah, udah kita masukin ke arah bawah. Kayak ini, lakukan dengan gentle, ya. Hindari komplikasi terjadinya ruptur atau perforasi uteri. Gitu ya. Kalau udah set, kemudian kita tarik. Kemudian kita lihat nih berapa senti. Ya, misalkan di sini adalah 6,5 senti. Oke, kalau udah selesai, in. Terus kita ambil si alat IUD-nya. Ya, kemudian kita atur di 6,5 senti misalkan. Oke, kemudian kita masukin si IUD-nya set. Nanti kalian manakinnya bisa dua tipe, ada yang kayak gini atau pakai yang manakin 3D. Kalian pakai mana biasanya? Yang gini ya. Dua-duanya ada ya. Berarti kalau dipakai yang gini, nanti kalian pura-pura kayak gini terus pindah ke manakin yang ini. Jadi kalian jepit ya. Ya. Terus nyondenya juga ke dalam sini berarti. Ya gitu. Oke, misalkan berapa senti, kemudian kita sesuaikan, baru kita masukin ke dalam. Kalau misalnya udah masuk ya, kemudian kita dorong si IUD-nya ya sambil ditarik. Nah, kemudian ini ada dua lagi yang ngajarin ya, dua versi. Guntingnya tuh sebelum ini dilepas atau nanti lepas dulu baru gunting. Ya nanti kalian diarahinnya ke yang mana. Kalau sebelum dilepas digunting ya udah, ini kita gunting 2 sampai 3 cm depan cervix. Ya, kita gunting di sini. Cek. Kemudian kita lepas. Nah, atau dilepas dulu baru kita gunting 2 sampai 3 cm setelah posio. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya udah terpasang, udah digunting, kita lepas si tenakulumnya. Oke. Bu, hitungan ketiga batuk lagi Bu ya. 1, 2, 3 batuk Bu. Ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa ini perdarahan banyak nih nanti setelah di tenakulum itu. Ya, itu kita dep ya. Pakai korentang ya. Dep. Nah, setelah dia ada perdarahan, kita lepas ya. Kemudian kita lepas si spekulumnya. Kemudian ini kita keluarkan. Ya, masukkan klorin, terus kita bersihin si ibunya. Nah, kalau bersihin baru pakai NaCl. Berarti kita nyiapin 2 ya. Povidone ada, NaCl ada. Povidone buat di awal sama buat sonde. Ya, buat sonde. NaCl buat bersihin di akhir. Karena nggak boleh povidone-nya karena lengket gitu. Udah beres, selesai. Nah, Ibu nanti ini bisa bertahan ya sampai berapa tahun kalau IUD? 8 sampai 10 tahun ya. Nanti kita minggu depan kontrol Bu ya. Ya. Nanti Ibu bisa kalau terjadi apa-apa bisa kesini lagi atau bisa kontrol ke dokter objin. Kalau mau dilepas Ibu bisa datang ke kamar lagi. Ya. Mau tanya, kalau yang di manual pakai non steril atau udah pakai yang steril? Non steril. Oh, berarti sebelum pakai yang steril, pakai yang steril dulu. Ya, jadi tahap awalnya udah litotomi, ya udah berkembang, udah litotomi. Bu, kita akan periksa dalam dulu Bu ya untuk memastikan Ibu tidak ada kontraindikasi